Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SP Dwi Istanto. Di sini saya ingin mengajak Anda semua untuk belajar bersama mengenai sistem kemudi ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu sistem kemudi? Jika tidak, mari kita bahas. Sistem kemudi adalah salah satu sistem pada sasis mobil yang berfungsi untuk merubah arah kendaraan, laju kendaraan dengan cara menggerakkan atau membelokkan roda-roda dengan mobil dan menjaga agar posisi mobil tetap stabil. Nah, dalam sistem kemudi ini ada 3 bagian utamanya, yaitu steering column. Nah, steering column atau batang kemudi merupakan tempat poros utama. Steering column terdiri dari main shaft yang meneruskan putaran steering wheel, roda kemudi, ke steering gear, dan column tube yang mengikat main shaft ke bodi. Ujung atas dari main shaft dibuat meruncing dan bergigi, dan roda kemudi diikatkan di tempat tersebut dengan sebuah mur. Nah, steering column juga merupakan mekanisme penyerap energi yang menyerap gaya dorong dari pengemudi pada saat terjadi tabrakan. Yang kedua ada steering gear. Nah, steering gear ini berfungsi untuk mengarahkan pada roda depan dan dalam waktu bersamaan. Juga berfungsi sebagai gigi reduksi untuk meningkatkan momen agar kemudi menjadi ringan. Steering gear ada beberapa tipe dan yang banyak digunakan adalah tipe recirculating ball dan tipe rack and pinion. Nah, komponen steering gear ini tadi sebenarnya berfungsi untuk memperbesar momen ya, supaya untuk menggerakkan sistem kemudi itu biar menjadi lebih ringan kerjanya kita itu. Yang selanjutnya ada ketika ada steering linkage. Nah, steering linkage terdiri dari rod dan arm yang meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan. Nah, walaupun mobil bergerak naik turun, gerakan roda kemudi harus diteruskan ke roda-roda depan dengan sangat tepat setiap saat. Ada beberapa tipe steering linkage dan konstruksi joint yang dirancang untuk tujuan tersebut. Bentuk yang tepat sangat mempengaruhi kestabilan pengendara. Nah, sekarang kita membahas tentang komponen sistem kemudi. Nah, apa aja? Nah, kita lanjutkan. Yang pertama itu ada steering wheel atau roda kemudi. Nah, pada mobil steering wheel digunakan untuk membantu pengemudi dalam membelokkan kendaraan. Ya, kalian pasti tahulah fungsi utamanya setir itu. Lalu di sini setir dibagi lagi ada menjadi 3 jenis. Nah, jadi 3 ya. Yang pertama, roda kemudi besar. Nah, bentuk ini mempunyai keuntungan dalam hal tenaga. Nah, yaitu mendapatkan momen yang besar, sehingga pada waktu membelokkan kendaraan akan terasa ringan dan lebih stabil. Nah, jadi semakin besar roda kemudi, itu kita semakin ringan untuk menggerakkannya. Namun kerugiannya ini adalah memakan tempat karena terlalu besar. Perlu gerakan lebih untuk menggerakkan roda kemudi. Nah, maksudnya di sini jika semakin besar kan kelilingnya semakin besar juga ya. Jadi putarannya itu semakin banyak. Nah, gitu. Pengaplikasiannya di sini ada seperti bus, truk, dan kendaraan besar-besar lainnya itu. Selanjutnya ada roda kemudi kecil. Nah, bentuk ini merupakan kebalikannya yang tadi. Intinya itu semakin kecil berarti dia semakin responsif. Yang mana keuntungannya kita memutar sedikit saja terasa beloknya sudah banyak. Namun di sini kerugiannya sangat berat. Semakin kecil sistem roda kemudinya itu pasti semakin berat. Nah, di sini pengaplikasiannya ada seperti mobil seri, mobil kijang dan lainnya. Nah, selanjutnya ada roda kemudi elips. Yang mana roda kemudi elips ini bentuknya itu elips ya. Yang mana ini untuk tujuannya dibuat elips untuk menutupi kekurangan dari kedua setir tadi. Nah,
Keuntungannya itu tenaga yang diperlukan untuk memutar roda kemudi ringan dan tidak memerlukan banyak tempat. Salah satunya itu. Nah, kita lanjutkan saja. Kita masuk ke steering main shaft. Nah, steering main shaft atau poros utama kemudi berfungsi untuk menghubungkan atau sebagai tempat roda kemudi dengan steering gear. Nah, Anda bisa lihat gambarnya ini. Dia itu untuk meneruskan ya dari roda kemudi atau setir itu ke gearnya nanti. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada jenis-jenis steering main shaft. Nah, yang pertama ada collapsible type. Yang mana di sini ada bagiannya lagi. Yang A ada rubber type, yang mana pada tipe ini steering column mempunyai mata jaring. Main shaft-nya terdiri dari bagian atas dan bawah yang disambung dengan plastik pin. Pada kolom bracketnya dipasang kapsul. Nah, jika mobil tabrakan, steering gearbox mendapatkan tekanan yang kuat, maka main shaft dan kolomnya akan runtuh. Nah, kita lanjutkan. Ada B, ada ball type. Nah, pada tipe ini kolomnya terdiri dari dua bagian atas dan bawah yang disambung dengan ball bearing. Main shaft-nya terdiri dari dua bagian yang disambung dengan plastik pin. Jika mobil tabrakan, steering gearbox mendapat tekanan yang kuat, maka main shaft dan kolomnya akan menyusut. Tekanan benturan tersebut akan diserap oleh ball bearing. Kita lanjutkan. Yang C ada silikon type. Pada tipe ini, main shaft-nya terdiri dari dua bagian yang disambung dengan plastik pin. Di dalam main shaft, bagian bawah diisikan silikon rubber dan bracketnya dipasangkan caster width. Jika mobil tabrakan, steering gearbox mendapat tekanan yang kuat, maka bracket akan runtuh dan main shaft-nya menyusut. Dengan menyusutnya main shaft ini, maka silikon rubber akan menjadi tepung dan tersembur keluar melalui orifice pada steering main yoke. Nah, pada saat inilah silikon rubber menyerap tenaga benturan. Kita lanjutkan. Yang kedua ada non collapsible. Nah, pada tipe ini main shaft-nya terbuat dari besi yang langsung berhubungan dengan steering gearbox. Secara keamanan, tipe ini tidak lebih baik dibanding tipe collapsible yang tadi itu. Jadi tingkat keamanannya lebih bagus yang tadi. Nah, kita masuk ke gear housing. Gear housing ini berfungsi sebagai dudukan gear. Nah, ini rumah gearnya itu ya, dudukan gearboxnya. Intinya itu. Lanjut lagi. Nah, masuk ke steering gear. Steering gear adalah gigi perkaitan yang menghubungkan antara steering shaft batang kemudi dengan T-rod. Steering gear mempunyai peran penting untuk memperbesar tenaga putar yang dilakukan oleh pengemudi yang selanjutnya akan diteruskan ke T-rod. Nah, ini utamanya itu di sini. Roda gigi-giginya itu loh. Ada perbandingan giginya untuk mendapatkan momen supaya lebih enteng. Nah, itu di sini. Kita lanjutkan. Ada pitman arm. Nah, pitman arm meneruskan gerakan gigi kemudi ke relay rod atau drag link. Nah, fungsinya untuk merubah gerakan putar itu. Nah, kita lanjutkan. Ada idler arm. Pivot dari idler arm dipasang pada bodi dan ujung lainnya dihubungkan dengan relay rod dengan swivel joint. Arm ini memegang salah satu ujung relay rod dan membatasi gerakan relay rod pada tingkat tertentu. Kita lanjut. Ada relay rod. Relay rod dihubungkan dengan pitman arm dan T-rod dan kiri serta kanan. Relay rod ini meneruskan gerakan pitman arm ke T-rod steering column menjadi gerakan maju mundur. Nah, ini ada gambarnya tadi ya, bisa diamati. Selanjutnya ada T-rod. Nah, ujung T-rod yang berulir dipasang pada ujung rak pada kemudi rak and pinion atau ke dalam pipa penyetelan pada recirculating ball. Dengan demikian jarak antara join dapat disetel. Selanjutnya ada knuckle arm. Knuckle arm berfungsi meneruskan gerak pirot atau drag link ke roda depan melalui steering knuckle. Nah, cukup sampai di sini sedikit materi atau yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.